Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumat ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan juga Islam sehingga di hari ini kita bisa kembali berkumpul di acara ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Pada hari ini saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Jamaah ibu-ibu yang ada di lokasi gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Nah, topik ngopi kita pada kali ini adalah zikrullah. Nah, ini penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan. Silahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi ila yaumiz ziham amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinfo TV dimanapun berada, semoga kita semua selalu dibahagiakan minat dunia sampai ke akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Obrolan kita pada kesempatan ini adalah zikrullah. Zikir menyebut nama Allah, mengingat Allah. Zikir menempati kedudukan yang sangat penting dalam kita beragama. Ayat yang pertama kali turun, surah Al-Alaq, ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Bismi rabbik, dengan menyebut nama Tuhanmu. Ini secara tidak langsung mengajarkan kepada Iqra, ini adalah bentuk kata perintah untuk beraktivitas. Ketika beraktivitas itu bismi rabbik, dengan menyebut nama Tuhanmu. Artinya apapun aktivitas kita sertakan Allah dalam menjalani aktivitas itu. Maka kemudian diambil kesimpulan setiap kita mengawali apapun awali dengan bismillah, selesai tutup dengan alhamdulillah. Kenapa ini selalu diajarkan oleh agama kita? Dalam setiap mulai dari kita terbangun dari tidur, berarti kita selesai melaksanakan satu aktivitas yaitu tidur. Jangan dira di tidur itu bukan kerjaan-kerjaan, Bu. Ibu kalau ngomelin laki kan gitu ya, kerjanya, oh berarti kan kerjaan ya. Ngomelin anak yang lulus sekolah nggak mau ngelamar kerja, orang kok kerjanya mulu. Selesai mengakhiri aktivitas itu, doa yang diajarkan alhamdulillahilladzi. Lu kok pada lupa ya? Apa semalam nggak tidur apa ya?
ahyana ba'dama. Loh, anak kita yang umur 4 tahun 5 tahun aja apal, maknya lupa. Apa mungkin semalam pada begadang nggak tidur? Selesai kita tidur diperintahkan untuk berzikir memuji kepada Allah, mengucap alhamdulillah alladzi ahyana, yang telah menghidupkan. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, roh yang semalam itu diistirahatkan dibalikin lagi. Coba kalau nggak dibalikin, tetangga kanan kiri pada nangis, keluarga pada ngumpul, nggak balik. Kemudian biasanya kita selesai bangun tidur, begitu bangun tidur, pertama tempat yang kita tuju apa? Kamar mandi. Begitu masuk kamar mandi ada doa yang diajarkan. Moga-moga nggak lupa. Itu kalau nggak kebelet. Kalau kebelet lupa, udah langsung pokoknya loncat aja. Baca doa. Selesai beres-beres keluar dari kamar mandi ada doa lagi yang diajarkan. Ayo. Ayo. Kemudian setelah itu biasanya kita mungkin sholat subuh atau apa. Dari sholat dari awal sampai akhir, aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku alias untuk zikir. Selesai sholat astagfirullahaladzim, terus sampai rangkaian doa. Isinya semuanya zikir. Selesai sholat kalau ibu-ibu biasanya ke dapur. Bu ya. Masakan mateng, doa yang diajarkan. Lah kalau ini saya yakin apal nih. Doa yang paling manjur itu yang ini loh. Lah iya ya itu. Kadang udah baru inget. Alhamdulillah. Sebelum makan kita diperintahkan zikir. Nanti selesai makan zikir. Kemudian biasanya selesai itu kalau yang ada kerja langsung berangkat kerja. Sebelum berangkat kerja kita nyalain kendaraan, ada zikirnya. Saya gak akan nanya kayaknya ke wajah-wajahnya. Kemudian sampai ke tempat kerja kita diajarkan untuk zikir mengingat Allah. Bismillahirrahmanirrahim, mengawali kerjaan. Nanti selesai kerja alhamdulillah. Sampai pulang, sampai nanti malam mau tidur. Doa mau tidur apal Bu? Dibacanya kalau mau tidur ya. Ini kadang ada doa mau tidur bacanya mau ngaji. Lah karena lu banyak real kejadian begitu pengajian dimulai, ustazahnya buka kitab, ibu-ibu baca doa. Bismillahumma ahya. Itu zikir. Betapa kita diperintahkan untuk zikir kepada Allah dari mulai bangun tidur sampai kita menjelang tidur, itu semua dalam aktivitas kita diajarkan untuk doa, dan doa itu isinya zikir, menyebut nama Allah. Karena memang tadi di awal saya sampaikan bahwa ayat yang pertama kali turun Iqra, artinya beraktivitaslah, bacalah, mewakili aktivitas-aktivitas yang lain. Bismi rabbik, dengan menyebut nama Tuhanmu, alias dengan menyertakan Allah. Maksudnya apa? Ketika kita berhasil enggak sombong, dan ketika gagal enggak putus asa. Bahwa karena kita yang kerjakan ini karena bantuan Allah, kalaupun seandainya gagal, insya Allah masih ada kesempatan berikutnya. Itu maksud salah satunya kenapa dalam segala aktivitas kita sertakan Allah dengan mengawali bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Untuk keterangan lebih lanjut insya Allah di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Usai jeda kita akan buka untuk sesi tanya jawab. Silahkan disiapkan pertanyaannya. Tetap bersama kami di Ngopi Yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, Anda masih menyaksikan Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk.
Untuk mengawali segmen kedua kali ini, terlebih dahulu akan dibuka untuk sesi tanya jawab untuk 2 orang penanya. Silahkan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wina dari Majelis Ta'lim Al-Muhajirin. Mau bertanya nih Pak Ustadz, apakah ada perbedaan antara zikir dan wirid? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dunu. Mau bertanya nih Pak Ustadz, bagaimana kalau mulut kita berzikir tapi hati kita tidak mengingat Allah? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama, apa perbedaan antara zikir dan wirid? Dan pertanyaan kedua, gimana kalau mulut kita memang berzikir tapi hati kita tidak mengingat Allah? Silakan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Ini pertanyaan yang kedua dulu, karena ini kita banget ya. Mulutnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu hati bisa ngebayangin, kok beseknya kecil ya. La ilaha illallah. Aduh ya Allah. Mulut kita mengucap kalimah-kalimah thayyibah, tapi kadang hati dan pikiran kita ngayap entah kemana. La ilaha illallah. Depan kita kebetulan ada sesuatu yang berbeda. Itu batin kita langsung komen kok ya. Kok begitu sih orang? La ilaha illallah. Kita banget lah ya. Makanya zikir itu dibagi dalam beberapa kelas. Zikir yang pertama yaitu zikir bil lisan. Ini kelas kita nih. Lisan kita berzikir tapi hati sama pikiran kita mboh. Lah ini kelas kita banget lah, wong sampai salam sholat ayo begitu kok ya. Padahal sholat itu kan aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat itu untuk mengingat aku. Tapi nyatanya kita ingat Allah dari takbiratul ihram sampai salam. Kalau seandainya sholat kita 5 menit, berapa menit kita ingat Allah? Berapa menit kita ingat Allah? Makanya begitu penyayangnya ada makalah ulama bahwa ketika kita takbiratul ihram Allahu Akbar, itu ingat Allah, udah bagus, udah terhitung khusyuk. Walaupun kesononya wallahu alam bisawab, pikiran kemana-mana, apalagi sholat yang sambil ngomong anak, sholat sambil ngomong cucu, Allahu Akbar. Apalagi anak yang umur 2 tahun, 2 tahun setengah baru bisa jalan, Allahu Akbar. Iya bocah ya. Mulut sih nggak ngomong, mulut mungkin baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Cuman kan ini sama ini kan lah mainan defenser nah. Tapi diterima Pak Ustadz, sholatnya diterima nggak? Masalah diterima itu urusan Allah, tapi udah terhitung khusyuk ketika Allahu Akbar mengingat Allah. Kita banget ya. Apalagi mohon maaf ibu yang mungkin tempat sholatnya deket jalan raya. Ada ding Mbak Sumang Asep. Itulah kita. Tapi memang tadi Allah Maha Pemurah buat kita. Yang penting ketika Allahu Akbar udah ingat Allah, udah lumayan. Lah itu namanya zikir lisan. Lisannya yang udah zikir. Tingkatan yang kedua ini yang paling berat. Bil qalbi, dengan hati. Mungkin mulutnya enggak ngomong la ilaha illallah, tapi hatinya selalu Allah. Ini kayaknya bukan kelas kita. Wong kadang kita mulut ngomong aja, hati enggak ngomong aja. Hati enggak nyambung loh maksudnya. Lah orang-orang yang sudah bisa dalam hatinya Allah. Orang seperti inilah yang la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang enggak pernah merasa takut, enggak pernah merasa khawatir dan lain sebagainya. Karena mereka inilah yang disebut dengan wali Allah. Wali Allah itu bukan dibayangin kayak di film-film yang bisa terbang, yang bisa jalan di atas air. Itu mah udah enggak keren. Terbang sekarang kalah sama pesawat, jalan di atas air kalah sama kapal, ngomong jarak jauh udah ada handphone.
Wali Allah bukan itu. Wali Allah itu adalah orang yang dalam hatinya selalu ingat Allah. Allah. Walaupun mulutnya mungkin ya dia lagi ngobrol dengan istrinya, dengan anaknya, tapi hati dan pikirannya selalu ingat Allah. Itu zikrun bil qalbi, zikir dengan hati. Kayaknya bukan kelas kita ya. Yo kadang-kadang mungkin iya, kadang-kadang yo. Apalagi kalau lagi dapat masalah, ya Allah. Ya Allah. Umpama suami udah seminggu belum pulang, nggak ada kabar. Anak dengar kabar malah dari polsek. Ya Allah, itu yakin itu nginget Allahnya mantep. Sholat malamnya itu kadang ya bisa keluar air mata karena ya Allah. Coba nanti begitu tiba-tiba suami pulang dapat duit sekoper. Aduh, anak pulang ternyata dapat piagam penghargaan dari polsek, ikut pelatihan pencaksilat umpama. Pulang hati tenang, adem ayem, duit banyak. Jangankan untuk tahajud subuh aja kadang kesiangan. Saking pulesnya tidur. Mas makan enak. Ya Allah. Tapi itulah tingkatan kita ya begitu. Kita yang penting mulut udah ngucap itu udah lumayan, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, bedanya zikir dengan wirid. Ada yang sering nyebut zikir, sering ada yang nyebut wirid. Zikir itu adalah bacaan-bacaan kalimah thayyibah secara umum dan tidak terbatas waktu, hitungan, tempat dan lain sebagainya. Bebas, itu namanya zikir. Misalnya kita lagi jalan ngelihat ada anak naik sepeda jatuh, mulut refleks ngucap innalillah, zikir. Kita lagi jalan ngelihat ada pohon mangga kecil, buahnya gede-gede, subhanallah, zikir. Tidak dibatasi tempat, tidak dibatasi jumlah. Lah kalau wirid itu kalimat-kalimat thayyibah yang kita baca tapi tempatnya tertentu, hitungannya tertentu, waktunya tertentu. Kayak kita habis sholat baca subhanallah, subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Itu namanya wirid. Sesuatu dari zikir yang dibaca ada waktunya tertentu yaitu selesai sholat. Jumlahnya tertentu 33. Itu yang disebut dengan wirid. Atau mungkin ibu dikasih amalan sama guru, sama ustadz, sama ustadzah. Bu ini amalin misalnya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 1160 kali umpama. Kemudian ibu jalani setiap habis subuh ya bu, ibu balani, itu yang disebut dengan wirid. Kadang kan kita diajarin gitu ya. Ini amalkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim 11 kali habis sholat duhur umpama. Dan kemudian ibu jalani, waktunya ditentukan, jumlahnya ditentukan, itu namanya wirid. Lah kalau zikir bebas. Kalau dalam ayat yang dibaca oleh qari'ah tadi, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Orang-orang yang beriman, uzkurullah, berzikirlah kepada Allah, ingatlah nama Allah, dzikran katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Tidak terbatas jumlahnya, waktunya maupun tempatnya, bebas. Lah doa-doa yang kita baca mulai dari bangun tidur sampai tertidur kembali itu adalah zikir. Lah kalau wirid yang tertentu itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Tadi 2 pertanyaannya sudah terjawab. Nanti kita akan kembali usai jeda. Tetap di Ngopi Yuk. Pemirsa Sinpo TV, Anda masih menyaksikan Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut dan juga rangkumannya terkait topik ngopi kita yaitu zikrullah. Silakan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada.
bahwa cara berzikir itu ada dua. Tadi udah sedikit saya singgung. Yang pertama yaitu zikrun bil lisan, dengan lisan kita, dengan mengucap kalimah-kalimah thayyibah yang di situ termuat nama Allah. Entah alhamdulillah, entah bismillah, entah subhanallah, entah astaghfirullah, dan macam-macam. Kemudian zikir yang kedua adalah zikrun bil qalbi, dengan hati, yaitu zikir yang menghadirkan Allah alias selalu mengingat Allah dimanapun ia berada, walaupun dengan tidak terucap lewat lisannya, tapi hatinya selalu ingat Allah, 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 Allah. Dan inilah zikir yang tertinggi. Dan orang yang sudah bisa dalam level ini, dialah wali Allah. Yang orang seperti ini yang la khaufun alaihim walahum yahzanun, gak pernah rasa takut, khawatir, dan lain-lain. Lah kemudian manfaat zikir itu apa? Yang pertama, untuk menenangkan hati. Dalam ayat yang begitu sering kita dengar, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan menyebut nama Allah, berzikir, mengingat Allah, maka akan tenang hati. Maka kadang kalau ada orang lagi marah-marah gak karuan, kadang kita deketin untuk mendendangkan. Kalau orang Jawa, nyebut. Orang yang nggak paham akhirnya but. Nyebut itu artinya ingat Allah, Allah. Biar hati ini adem, turun tensi kemarahannya. Ingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Maka sering ibu ketika menghadapi masalah untuk menenangkan hati kan kadang langsung, ya Allah, kok begini sih orang yang saya tolong, kok malah begini. Ya nenangin hati biar enggak timbul dendam. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kadang ya bisa kita lakukan sendiri, kadang butuh bantuan orang lain. Kita lagi kesusahan, datang orang takziah, lah itu kan untuk membaca kalimah-kalimah thayyibah, la ilaha illallah dan serangkaiannya dalam rangka untuk menenangkan hati orang yang lagi kesusahan. Bukan datang malah nyusahin. Datang takziah itu untuk mengurangi dan menghilangkan kesusahan, bukan untuk nyusahin. Kemudian yang kedua, zikir itu dalam rangka untuk memohon ampunan Allah, yaitu zikir yang tersebut dalam kalimah istighfar. Lah kalimat istighfar ini mau dibaca kapan saja monggo silahkan. Yang penting enggak sambil ngeden di kamar mandi. Enggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Ibu umpama lagi ngulek cabai kalau kering diulek kan susah. Astagfirullahaladzim, susah amat. Astagfirullah. Atau lagi nyuci celana suami, kebetulan celana jin yang penuh oli. Dicuci mesin cuci bolak balik, enggak hilang-hilang, akhirnya disikat sambil astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim sambil gondok. Yang ketiga, melindungi dari gangguan makhluk Allah yang lain. Seperti dalam kalimat ta'awud, a'udzubillahi minasy. Yang keempat, untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaddidu imanakum bikalimati la ilaha. Perbarui iman kita dengan selalu mengucap la ilaha illallah, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga topik ngopi kita pada kali ini bisa menambah ilmu kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Akhir kata, saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Simple TV, News, Sport, Entertainment.